Halo, hai semua yang menonton video edukasi hipertensi ini. Sebelum kita beranjak ke materi edukasi, perkenalan dulu dari anggota kelompok kami. Ada saya Lucia. Saya Emil. Saya Tevila. Saya Nila. Dan saya Vero. Nah, untuk rangkaian materi edukasi kali ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ini adalah pengertian hipertensi. Sebenarnya apa sih hipertensi itu? Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya ini lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90 mmHg pada pemeriksaan yang berulang. Nah, selanjutnya saudara sekalian terkait dari klasifikasi tekanan darah yang mana terdiri dari beberapa kategori. Kategori yang pertama normal, apabila tekanan darah sistolik kurang dari 130 dan diastolik kurang dari 85. Kategori yang kedua high normal, apabila tekanan darah sistolik 130 sampai 139 dan diastolik pada 85 sampai 89. Kemudian kategori hipertensi grade 1 apabila tekanan darah sistolik pada 140 sampai 159 dan diastolik pada 90 sampai 99. Dan kategori yang terakhir hipertensi grade 2 apabila tekanan darah sistolik berada pada lebih dari atau sama dengan 160 dan diastolik pada lebih dari atau sama dengan 100 dan yang sistolik maupun diastolik berada pada satuan mmHg. Nah, selanjutnya untuk faktor risiko dari hipertensi ada dua, yaitu tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia, kemudian riwayat keluarga CPD dini, di mana laki-laki dengan usia kurang dari 55 tahun dan perempuan kurang dari 65 tahun. Kemudian jenis kelamin, untuk yang laki-laki risiko hipertensi lebih besar daripada perempuan. Kemudian untuk faktor risiko dapat dimodifikasi yaitu merokok, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebihan, kemudian juga konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada apa aja sih tanda dan gejala hipertensi itu? Nah, yang pertama, sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, kemudian pusing atau vertigo, lalu merasa mudah lelah, pandangan menjadi kabur, telinga berdengung, jantung berdebar-debar, dan kadang juga hidung berdarah. Nah, selanjutnya, tekanan darah yang terlalu tinggi atau tekanan darah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, retinopati, diabetes, gangguan syaraf, dan gagal jantung. Kemudian bagaimana sih cara menangani hipertensi itu? Nah, yang pertama, perlu melakukan penurunan berat badan, di mana kita harus menjaga berat badan itu agar tetap ideal. Kemudian dianjurkan untuk mengurangi asupan garam. Nah, semisal nih sehari itu mengonsumsi garam 1 sendok teh. Nah, dianjurkan untuk menguranginya menjadi setengah atau 1/4 sendok teh. Kemudian dianjurkan untuk berolahraga secara teratur, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Baik, selanjutnya adalah terkait tindakan farmakologi atau terapi untuk hipertensi. Nah, mungkin beberapa dari saudara sudah pernah mengkonsumsi obat hipertensi dan mungkin sudah mengenal beberapa. Dan kemudian ini merupakan beberapa obat yang sering digunakan dalam masyarakat beserta efek sampingnya. Yang pertama ada captopril yang merupakan golongan ACE inhibitor dan memiliki efek samping batuk dan hiperglikemia. Kemudian ada amlodipin yang merupakan golongan CCB dihidropiridin dan memiliki efek samping edematedis dan sakit kepala. Kemudian ada candesartan yang merupakan golongan ARB dan memiliki efek samping hiperglikemia, tetapi lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan ACE inhibitor. Kemudian ada propanolol yang merupakan golongan beta blocker non kardioselektif dan memiliki efek samping lemas, bronkopasme, dan hiperglikemia. Dan selanjutnya ada obat furosemid yang merupakan golongan diuretik dan memiliki efek samping sering berkemi dan hiperglikemia. Nah, masing-masing golongan obat ini tuh memiliki mekanisme kerja yang berbeda, sehingga apabila diberikan terapi kombinasi dalam arti perlu diberikan terapi lebih dari 2 obat, maka tiap obat yang diberikan harus memiliki mekanisme kerja yang berbeda agar efek terapi dapat lebih optimal. Kemudian terkait efek samping pada masing-masing individu tidak selalu dapat mengalami efek samping tersebut. Tetapi apabila saudara sekalian mengalami efek samping tersebut dan cukup mengganggu aktivitas, maka pengobatan tersebut dapat dihentikan dan kemudian dikonsultasikan kepada dokter.
Nah, selanjutnya terkait target hipertensi. Pada umumnya target penurunan tekanan darah itu minimal 20/10 mmHg dan idealnya itu mencapai kurang dari 140/90 mmHg. Kemudian untuk usia kurang dari 65 tahun, target hipertensinya yaitu kurang dari 130/80 mmHg jika dapat ditoleransi dan idealnya lebih dari 120/70 mmHg. Kemudian untuk individu lebih dari 65 tahun, target hipertensinya adalah kurang dari 140/90 mmHg jika dapat ditoleransi dan dipertimbangkan target tekanan darah secara individual dalam konteks kerentanan pasien dan toleransi terhadap tata laksana. Dan target hipertensi ini biasanya tercapai sekitar 3 bulan. Nah, selanjutnya terkait cara mengukur tekanan darah. Nah, jadi sebelumnya harus dilakukan persiapan pada pasien, yaitu dengan cara kondisinya tenang dan dianjurkan istirahat selama 5 menit. Kemudian tidak mengkonsumsi kafein, rokok, atau melakukan aktivitas olahraga. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan yang mengandung stimulan adrenergik seperti obat flu dan obat tetes mata. Lalu tidak sedang menahan buang air kecil atau air besar, dan tidak mengenakan pakaian ketat. Kemudian pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan nyaman, serta pasien dalam keadaan diam, tidak berbicara dan saat pemeriksaan. Selanjutnya merupakan cara pengukuran tekanan darah. Jadi yang pertama tensimeter manual. Dapat dilihat itu ada bagian-bagiannya, ada skalanya, lalu yang di tengah ada air raksanya, kemudian ada bagian manset dan bagian book untuk memompa udara, lalu ada valve untuk mengeluarkan udara. Jadi untuk mengukur tekanan darah ini, pasien diposisikan duduk tegak dengan tangannya itu ditekuk sejajar dan saat pengukuran itu tangannya menggenggam. Kemudian mansetnya dapat dipasang pada bagian atas siku, tepatnya di lengan atas. Kemudian digunakan stetoskop untuk membantu mendengarkan arteri. Jadi stetoskopnya ini dipasang di siku di bawah manset yang telah terpasang. Kemudian pastikan valve tertutup, kemudian pompa hingga air raksa menyentuh angka di atas 140 mmHg. Nah, setelah mencapai angka di atas 140 mmHg, valve dibuka perlahan dan didengarkan sampai denyut pertama yang merupakan tekanan sistolik, kemudian dengarkan denyut hingga hilang yang merupakan tekanan diastolik. Kemudian setelah selesai, mansetnya dapat dilepaskan kembali dari lengan pasien dan simpan alat kembali. Nah, kemudian untuk penggunaan tensimeter digital ini, penggunaannya hampir sama dengan penggunaan tensi manual. Jadi posisi pasien sama, untuk penggunaan mansetnya juga sama. Namun untuk cara mengukurnya sendiri itu tinggal menekan tombol start atau stop. Jadi setelah ditekan tombol start atau stop, nanti akan ditunggu untuk memunculkan hasilnya pada monitor. Nah, seperti dapat terlihat, itu 105 itu merupakan tekanan sistolik, kemudian 64-nya itu merupakan tekanan diastolik, dan yang paling bawah itu merupakan denyut jantung, 83. Nah, setelah selesai, mansetnya dapat dilepaskan kembali dari tangan dan disimpan kembali alatnya. Nah, selanjutnya, untuk mengendalikan hipertensi, kita harus mengenal patuh. Yang pertama, P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian, terima kasih edukasi yang dapat kami berikan. Mungkin jika ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa.